Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Zandi. Yes, hari ini kita bakal bikin video review yang ini, bukan motornya, tapi helmnya, yaitu NJS Neos XV yang dual visor. Gue bakal ngejelasin gimana rasanya pakai harian si helm ini, worth it atau enggak, kekurangannya apa selama dipakai. Ntar ikutin aja ke videonya kali ini. Dan sekalian hari ini gue mau ngurusin si motornya ini, Ninja 2,5 karbu, si Iko yang CBR belum beres. Tapi gue mau ngurusin yang ini dulu sambil jeda-jeda nyeling lah ya gitu ya. Di selingan ini gue mau bawa ke workshop suspension juga buat di revolving si shockbreaker depan juga belakangnya dititipin sih. Jadi ntar kita sekarang bakal OTW ke workshop suspension sambil gue ngejelasin gimana fittingnya, kekurangannya, kelebihannya dari si NJS Neos XV yang dual visor ini. Oke, sekarang kita siap-siap dulu buat jalan. Oke, kita mulai jalan ya, menuju ke workshop suspension sambil ngurusin si Ninja 2,5 karbu ini, 2,5 R. Ini lama nggak keurus sebenarnya motornya. Di sini juga video ini seperti gue bilang tadi, gue bakal ngejelasin gimana rasanya harian pakai helm NJS Neos XV ini dan menggunakan motor ya tipikal sport touring kayak gini ya. Gua nggak pakai motor matic hari ini, jadi kita tesnya sambil jalan-jalan pakai yang Ninja ini. Dan secara desainnya dulu, desainnya kan emang dia tuh sporty ya untuk si helm ini, jadi cocok buat segala motor apapun yang arah motornya juga sporty. Misalnya maticnya matic sporty itu, pakai matic sport itu berarti kayak X-Max. Itu cocok juga, Forza atau NMAX juga bisa sih sebenarnya gitu ya, karakternya sporty. Tapi untuk ke motor-motor matic klasik kayak kurang gitu ya sebenarnya. Misalnya kayak Vespa, Fazio, Stylo menurut gue agak kurang cocok aja gitu. Untuk sport atau matic adventure juga bisa, kayak EDV yang 160, 150 atau bahkan X EDV sekalian juga bisa sih ya gitu. Dan untuk motor adventure juga untuk harian ini cocok nih, pakai CBX, pakai Versys, tapi pakai tipikal halves seperti ini menurut gue cocok juga karena dia punya tipikal cheek pad, chin guard yang panjangnya, cheek guardnya panjang bagian kirinya, mengcover sampai ke depan banget. Jadi ini cocok buat motor-motor adventure, buat tipe half-face-nya atau open face-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita buka visor nih ya, ini tuh kayak modular diangkat chin guardnya gitu, jadi kelihatannya ini kayak helm modular yang dilepas si chin guardnya karena emang maju ke depan banget kan untuk si helm ini tuh gitu. Dan untuk spesifikasi umumnya ini tuh dia masih berbahan termoplastik, lalu micromatic retention system yang steel. Untuk sistem pengunciannya dia satu cell size, satu EPS size, dan apa lagi ya, dan dia sudah ada push pin juga untuk pin lock. Itu untuk spesifikasi si umumnya. Yang menarik untuk dibahas itu soal bobotnya, kan helm ini lumayan berat ya untuk sebuah helm open face. Dia tuh bobotnya di 1610 gram. Jadi gue penasaran, nanti gue bakal jelasin gimana rasanya pakai open face dengan bobot 1600 untuk harian, apakah kerasa bedanya atau enggak gitu ya. Jadi ditambah lagi kan dia dual visor, makanya dia lebih berat sih gitu. Mungkin kalau bisa pakai yang single visor itu nggak seberat ini sih gitu. Dia mungkin lebih bisa berkurang 200 sampai ke 400 gram mungkin ya untuk yang single visor. Ya ntar kita cari tahu lah seperti apa untuk bobot ini berpengaruh atau tidak ke pengendaranya, ke lehernya, ke pundaknya, atau ke penggunaannya sehari-hari lah gitu. Sebelum ngebahas soal fitmentnya, ventilasinya, kita cobain dulu jalan aja ya. Sekarang gue ngejelasin soal visornya dulu. Ini visornya klaimnya tuh dia kan optical grade nih. Jadi seharusnya clean banget dan tidak ada distorsi, dan memang seperti itu adanya. Ini visor utamanya yang warna clear ya, kan ini dual visor jadi warna clear. Ini clean banget, tidak ada distorsi sama sekali. Enak gue ngelihatnya, jadi kayak tanpa visor aja gitu ngeliat itu ya. Terutama kalau misalnya lagi bersih banget, pasti clean banget ini. Untuk visor utamanya good point, dan gue juga suka sama mekanismenya yang cukup smooth, dan naikin visor locknya gampang dioperasikannya. Tapi kalau dari kanan atau dari tengah dia nggak bisa karena ada visor lock kan, tapi dari kanan nggak oke sih gitu.
Oke, dan kita lanjutin lagi. Ini soal face lock, tadi face locknya enak ya, jadi emang berfungsi sesuai dengan fungsinya dari kiri ngebukanya. Lalu tambahannya dia ada push pin juga untuk memasang anti fog, cuman gak gue pasang, gue udah punya pin locknya, anti fognya. Nah, gue pasang, gue pengen review dulu apa adanya dengan tanpa mengaplikasikan apapun dulu. Jadi pin locknya nggak dipasang, tapi udah ada push pinnya. Dan lalu helm ini juga dual visor, yang gue punya ini dual visor. Dia kan rilis ada dua tipe ya, single visor dan dual visor, tapi ini gue pakai yang dual visornya. Dan kita coba turunin untuk mekanismenya di bagian bawah. Gampang mekanismenya, dan intensitasnya ini sekitar 40% deh kayaknya. Iya, ini kayak 40% intensitas segelapannya. Dan dirasa cukup lah ya untuk di kotaan seperti ini. Nggak terlalu pekat banget sampai 60%, tapi oke. Ini kepake, dan kalau di motor sport sih ini aman sih ya, mengcover semuanya gitu, semuanya gelap, tidak ada silau yang masuk ke mata gue. Dan untuk posisi tegak misalnya pakai motor tegak pun ini masih aman banget gitu, gue masih benar bisa fokus ngelihat jalan tanpa ada cahaya yang bocor lah dari si sun visornya. Oke sih. Satu lagi soal visibilitasnya, apakah luas atau tidak? Ya, namanya open face, ini pasti sangat luas kiri kanannya ya. Kiri kanannya luas. Lalu kalau misalnya posisi tuck in pun dia masih oke tanpa menghalangi area atasnya. Kelihatan dikit, cuman nggak tidak mengganggu pandangan sama sekali ya. Untuk bagian atasnya waktu kita lagi tuck in gitu. Oke. Untuk visor oke lah ya, nggak ada masalah. Untuk raketnya ini yang baru, mekanismenya pakai master plate gitu, pakai plate lagi. Ini biar nggak gampang copot kayak si versi yang sebelumnya, kayak Kairos dan lain-lain. Sekarang ini akan gampang copot lagi karena ini pakai baut sekalian, cuman kekurangannya jadinya tidak quick release aja. Itu untuk bagian raketnya. Dan ngomongin ventilasi, ini lagi macet juga ya. Ngomongin ventilasi, ini dia ada intake forehead sebenarnya. Ada intake forehead dan ada top air intake di bagian atas, dua kiri kanan. Mekanismenya sedikit agak mungil sih ya waktu pakai glove. Ini gue nggak pakai glove, sekarang agak aneh sih ya nggak pakai glove. Gue kebiasaan pakai glove tapi ketinggalan. Dan kalau nggak pakai glove sih ini maininnya gampang sih, maksudnya kerai gitu. Tapi kalau misalnya pakai glove ini agak sedikit seret sih untuk mekanisme di maininnya untuk yang top airnya. Untuk yang foreheadnya sih gampang sih ya untuk yang forehead, cuman untuk yang kiri kanan ini agak susah posisinya, posisi slidingnya ya. Ini depannya gampang, tuh yang depan gampang untuk intake-nya. Dan soal fungsinya seperti apa? Soal fungsinya sebenarnya dia enggak berasa ya. Sebenarnya dia ada lubang dua di bagian tengah, cuman dia tuh nggak ada lubang di bagian intake depannya. Jadi untuk ventilasi menurut gue di helm ini enggak terlalu optimal sih gitu. Cuman yang namanya halves masih ketolong waktu kita buka visor atau udara dari depan pun ini cukup masif ya. Cuman ke dalam area atasnya ini enggak terlalu berasa sih gitu untuk ventilasinya, karena emang IPS-nya lubangnya di bagian tengah aja sih, bagian depannya nggak ada lubang. Jadi foreheadnya juga dia nyebarnya ke belakang mungkin ya. Untuk forehead ini depannya nggak ada lubangnya, sayang banget gitu. Ditambah juga dia double visor kan untuk yang ini, jadi ya kalaupun ada lubangnya tapi ketutupan sun visornya waktu sun visornya menutup gitu. Itu aja sih. Oke, dan dengan macet-macetnya gue udah jalan tuh ini sekitar 23 menit. Udah pakai helm ini selama 23 menit ya, belum ada keluhan, belum ada belum ada keluhan sih untuk soal bobotnya. Ntar kita lihat setelah 1 jam, karena gue nyampe workshopnya 1 jam sih, karena emang agak jauh tempatnya. Oke, sekarang kita ngomongin fitmentnya ya. Ini lagi di lampu merah, gila macet banget Bandung. Ini kita udah jalan 28 menitan lah tadi dari rumah, gara-gara macet banget. Dan helm ini tuh ya tadi di awal gua mention ini helmnya helm cruiser ya, jadi dia punya bagian cheek pad yang lebih panjang ke depan seperti helm modular gitu ya, dibuka cheek guardnya. Dan gue ngerasa seperti itu emang, jadi dia terlalu maju ke depan. Dan sebenarnya gue emang lebih suka yang seperti ini untuk open face ya.
ada beberapa brand lah. Kalau brand internasional dia kayak RINZ. Untuk helm ini sejujurnya untuk bagian samping kiri kanannya ini mirip banget dengan HJC. Untuk bagian kiri kanannya ini mirip dengan HJC I31 itu mirip I31 F31, bagian bawahnya mirip, dan gue suka sih sebenarnya ya. Walaupun jatuhnya di kelihatan tebal untuk si paddingnya karena ini size S yang gue pakai, tapi gue suka dengan tipikal helm open face yang seperti ini, kayak ngerasa lebih safe aja gitu dipakainya untuk helm ini tuh kalau misalnya maju ke depan. Dan menguncinya oke untuk size S ya, ini sesuai banget dengan lingkar kepala gue dan dengan kontrol wajah gue yang cukup tirus gitu. Ini menguncinya enak untuk si helm NJS Neos XP ini. Dan untuk bagian crown head pun sebenarnya gue nggak ada keluhan, dia tipikalnya head shape-nya ini rounded untuk si head shape-nya. Dan kalau misalnya mau lebih fit lagi untuk bagian mahkota kepala atau crown head-nya, kalian bisa downsize atau nggak perlu downsize, karena si NJS ini dia nyediain spare padding buat refitment lagi bagian crown head-nya biar lebih ngunci lagi. Emang ini nggak terlalu mengunci sih, masih bisa goyang-goyang di sini gitu, dan emang lebih, tapi jadinya lebih leluasa gitu, harian nggak terlalu ngunci gitu ya. Tapi kalau misalnya sewaktu-waktu kalian pengen lebih mengunci, lebih presisi lagi bagian crown headnya, tinggal disesuaikan dengan ada padding tambahan dari si NJS gitu. Jadi overall untuk padding, untuk fitmentnya sih gue nggak ada masalah, ini cukup nyaman untuk si helmnya. Iya, helm itu biasanya seiring pemakaian di jalan gitu ya, setelah 30 menit, setelah 1 jam, dia lebih menekan lagi ke kepala kita karena tertarik gravitasi dan segala macam halnya lah gitu. Dan helm ini udah mulai kerasa turunnya sih. Nah, permasalahannya kadang-kadang beberapa helm itu setelah dipakai 1 jam muncul pressure point, ada titik-titik yang menekan gitu. Dan helm ini setelah 30 menit ini belum ada pressure point tersebut, masih aman sih karena emang paddingnya tebal ya, dia satu cell size, paddingnya tebal, jadi nggak ada IPS tertentu yang menekan kepala gue sih. Nah, ini tipikalnya rounded sih ya untuk IPS nya, jadi lebih aman, headsetnya rounded. Jadi sejauh ini tidak ada pressure point setelah 30 menit. Tapi udah kerasa mulai turun nih. Jadi bagian depan di sini ini kerasa lebih turun gitu, kerasa karena emang ini nggak terlalu fit kan untuk bagian front padnya seperti yang bilang tadi. Tapi masih oke, nggak sampai mengganggu, nggak sampai logor banget gitu ya, nggak sampai longgar, masih oke-oke aja gitu. Oke, dan tambahannya untuk space buat telinga atau ruang untuk telinganya ini sangat leluasa banget. Telinga gue yang cukup lebar di sini masih aman banget di helm ini, jadi oke untuk space for ear-nya atau untuk telinganya aman banget, dan dia juga ada slot untuk speaker intercom juga, jadi sangat tidak ada masalah kalau misalnya pakai intercom untuk speakernya. Tapi untuk klem jepitnya dia nggak bisa di bagian bawah sini karena ada mekanisme si dual visornya. Jadi kalau misalnya pakai intercom, pakai klem yang ditempel bukan yang dijepit, itu aja sih untuk pemasangan intercom di helm NJS ini. Ya kalau misalnya mau dijepit bisa aja, tapi posisinya di belakang gitu. Karena bagian sampingnya di sini kiri ada tuas untuk sun visor. Tapi gue suka untuk ruang untuk telinganya ini leluasa banget, jadi lebih nyaman gitu. Agak lumayan mulai berkeringat di jam 12 siang ini. Area kepala belakang sama depan ini lumayan berkeringat karena emang cuacanya juga lagi panas banget ya sekarang. Udah hampir berapa jam pakai helm? Udah berapa jam sih ya? Berapa menit? Udah hampir 40 menit, udah 40 menit lah ya. Agak lumayan gerahnya sekarang. Oke, sekarang kita mau ngebahas soal noise-nya ya. Tapi ini dalam open face, jadi emang nggak bisa terlalu kedap banget. Suara kebisingan yang di sekitar masih tetap kedengeran di helm ini. Suara mesin kedengeran jelas gitu. Nggak terlalu kedap ya, open face seperti gue bilang, ini open face. Untuk kedapan masih yang wajar-wajar aja. Tapi apakah ada siulan yang muncul atau gemuruh yang muncul di helm ini, ntar kita coba. Di speed 40 sih sekarang, di speed 40 ini nggak ada yang muncul ya, gemuruh yang muncul tuh nggak ada gitu. Ntar kita coba kalau misalnya anginnya agak gede juga, itu berpengaruh sih. Jadi ngomongin soal siulan, gemuruh itu pasti berpengaruhnya juga sama
anginnya lagi gede atau enggak gitu-gitu. Langsung kontur jalannya apakah pegunungan, perkotaan, itu pasti beda-beda juga sih, biasanya seperti itu. Oke, bisingannya kalau misalnya konstan di speed 40, ini enggak terlalu berasa sih ya untuk kebisingan di speed 40. Misalnya kita naik ke 60. Nah, di 60 itu udah mulai ada suara kebisingan yang masuk dari sela-sela antara cikpet dan leher kita, langsung direct ke telinga karena ruangan telinganya kan kosong, jadi ada gemuruh di situ. Nggak terlalu masif sih ya, dan itu bercampur juga dengan suara kebisingan di ambience-nya di area sekitar. Jadi ya kayak oh ya udah sih gitu. Memang ada gitu. Tapi untuk siulan di daerah atas, di daerah shell-nya ini nggak ada sama sekali di speed 40 dan juga 60. Ini Bandung lagi padat banget, jadi gua nggak bisa cepat-cepat naikin speednya, dikit-dikit aja, nggak tahu kenapa nih padat banget hari ini. Entah rute yang gue pilih juga sih kali ya. Perusahaannya soalnya nih ke tempat workshop suspension ya. Kosong, kita coba. Nah, kalau di 80 sih lumayan ya, berisiknya masuk semua tuh. Kalau di 80 km per jam, masuk ke kiri kanan, gemuruhnya. Ya tapi harusnya sih tidak mengganggu fokus berkendara ya, karena waktu lagi speed tinggi, pasti kita fokusnya ke jalan aja. Nah, di 60 nih kayak gini, ini kalau menunduk, masuk tuh. Dengan anginnya juga masuk, dan suara juga masuk gitu. Tapi jadi lebih adem. Oke, ya seperti itulah untuk tingkat kebisingannya. Dan untuk stability-nya di kecepatan tinggi di 80 tadi, dan sebenarnya gue udah coba juga kemarin sih ya. Untuk stability-nya sebenarnya untuk sebuah open face ya cukup lah gitu. Untuk di motor sport ataupun di motor matic ini masih oke gitu. Nggak apa ya, karena ya speednya nggak lebih dari 120 kali ya, jadi masih oke aja sih. Nah, untuk speed yang wajar lah di kita. Dan setelah tepat 1 jam gue pakai helm ini sekarang di kota. Jadi berangkatnya jam 11.45, sekarang jam 12.45. Jadi emang lagi trik-triknya banget. Lumayan berasa gerahnya ya karena faktor cuaca juga. Dan untuk bobotnya di yang 1610 gram, emang helm ini bukan helm yang ringan kok di kelasnya, lumayan agak berbobot. Sebelum ini gue pakai TTR Jet yang bobotnya paling berat tuh di 1550 gram, dan keluhan-keluhan helm 1550 gram sampai ke 1600 gram itu di jangka panjang. Jadi kalau misalnya dipakai sewaktu-waktu seperti ini gitu ya, 1 jam nyampe lokasi, itu mungkin nggak ada masalah karena kita bakal ada restnya dulu buat kepala kita. 1 jam nyampe kita lepas helmnya, itu masih aman sih sebenarnya. Tapi untuk yang berulang-ulang seperti itu terus gitu ya, 1 jam rest dan pakai lagi, dan atau bahkan lebih dari 1 jam perjalanannya, itu mungkin bakal mulai kerasa nantinya investasinya di area leher dan pundak gitu, nggak langsung kerasa. Jadi emang harus banyak-banyakin istirahat lah kalau misalnya pakai helm yang bobotnya lumayan berat, itu kalau menurut gue. Tapi ya untuk harian, kalau misalnya kalian pakai helm ini untuk ke sekolah gitu ya, yang nggak mungkin sih sekolah lebih dari 2 jam perjalanan gitu, touring mungkin gitu cuma ya. Ini kalau misalnya kita dari titik A ke B nya 60 menit, seperti gue sekarang ini lebih dari 1 jam sih ya bakal nyampainya. Ini belum nggak ada masalah sih untuk bobotnya gitu. Cuman emang kalau misalnya lebih ringan bakal lebih baik sih. Itu aja sih untuk bobotnya. Ya, mulai kerasa pressure-nya di kepala gue setelah 1 jam. Bukan pressure point tapi pressure dari si bobotnya gitu di motor seperti ini. Oke, dan bentar lagi ini udah mau nyampe, tapi sebelum nyampe kayaknya gue mau berhenti dulu di Alfamart karena panas banget ya siang ini. Dulu sampai ke bengkelnya gue beli minum dulu, air mineral dulu. Dan sekian review dari gue untuk road reviewnya dari helm NJS Neos XV.2 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa meyakinkan teman-teman semua lagi apakah mau beli atau tidak dari si helm ini, atau ingin membandingkan dengan helm lain.
silakan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada request apa dari si helm ini mau dioperasi atau diapain lagi, silakan tulis di kolom komentar gitu ya. Dan silakan juga kemukakan pendapat kalian di kolom komentar soal video ini, soal acuan hobi atau soal apapun, boleh silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Ini mau nyampe ke bengkelnya. Kalian penasaran nggak sih lihat bengkelnya seperti apa? Bengkelnya bengkel rumahan tapi oke sih, nyeting shockbreakernya oke. Jadi gue percaya sama dia di Cikala Suspension. Ntar kita revolve ini. Kalau penasaran, entah ada videonya nggak ya, lanjutin nggak ya? Ya nantilah, ikutin aja di Instagram di @acuanhobi untuk update soal motor modif dan lain-lain lah ya gitu. Jadi jangan lupa di follow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.